Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom, saudara. Saya menyapa yang ada di Facebook, saya menyapa juga yang ada di Instagram hari ini. Sungguh luar biasa. Dan kembali lagi pada program kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu program Kingdom Lifestyles by You. By You itu artinya adalah apa? Olehmu aku diberkati, olehmu aku disembuhkan, olehmu aku diangkat, olehmu aku diberkati, olehmu artinya apa? Olehmu artinya apa? Bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Dan bacaan kita hari ini adalah dalam kitab Yesaya pasal yang ke-19 sampai dengan pasal yang ke-21 dan Ibrani pasal yang ke-11. Dan setiap hari bacaan Alkitab kita akan menolong kita apa yang harus kita kerjakan hari ini. Dan saya berdoa setiap saudara yang mengikuti setiap hari program acara ini, maka saudara tahu bahwa hari ini apa yang akan saudara kerjakan. Sama seperti hari ini dalam bacaan kita Yesaya pasal yang ke-19 sampai 21, dan kemudian dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini kita berbicara hampir satu pasal itu berbicara tentang iman. Ini dia. Iman, karena iman Henok diangkat ke surga. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman. Dan seringkali ketika kita baca ini, maka kita berpikir bahwa iman adalah sebuah alat, sarana untuk mewujudkan keinginan kita. Sehingga sedikit-sedikit maka orang selalu bilang ini, saya beriman. Saya beriman, saya mengimani. Tunggu dulu saudara, iman bukan seperti itu. Itu iman yang begitu, itu iman murahan. Iman yang begitu itu sangat dangkal. Iman bukan seperti itu. Bahkan ada orang yang begitu diajar. Orang ini diajar. Jadi kalau ada sebuah mobil bagus lewat, lalu mobilnya ditumpangin tangan. Ketika lewat, mobilnya diulurin tangan dan berkata, dalam nama Yesus, nanti mobil itu jadi milikku. Enggak, iman bukan begitu saudara, itu merampok. Karena saudara mengingini apa yang bukan jadi milik saudara. Ini dia. Sekalipun kelihatannya oke. Karena kenapa kelihatannya oke? Karena itu sesuai dengan keinginan kita. Kan gitu. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita setuju aja kan. Padahal itu belum tentu benar. Bayangkan ada mobil bagus, ada motor bagus, ada sepeda bagus, saudara belum mampu membelinya, lalu saudara pegang-pegang dan lalu saudara, dalam nama Yesus sepeda ini akan jadi milikku. Enggak saudara, untuk punya mobil, untuk punya motor, untuk punya ini, saudara harus bekerja. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara iman bekerja. Sebab iman itu dalam bahasa aslinya adalah pistis. Dari kata aslinya adalah pistio, yang artinya begini, menyerahkan diri kepada yang kita percayai. Itu iman. Menyerahkan diri kepada yang kita percayai, itu iman. Jadi saudara harus tahu bahwa iman itu bukan untuk sarana untuk memaksa Tuhan. Bukan. Iman bukan sarana untuk mewujudkan keinginan saudara dan mewujudkan apa yang saudara pandang baik menurut saudara. Bukan itu iman. Makanya pada waktu corona baru-baru saja merebak, banyak orang yang hamba Tuhan bahkan meninggal karena corona. Lalu banyak perdebatan, kurang iman dan lain sebagainya. Enggak ada hubungannya saudara. Orang mati karena corona, orang mati karena demam berdarah, enggak ada hubungannya sama iman. Jadi saya mau berkata bukan juga buat saudara, kalau pakai masker nggak punya iman, nggak ada hubungannya dengan iman saudara. Iman bukan seperti itu. Lalu kalau mati karena corona, tidak punya iman. Bukan saudara. Mau mati karena corona, mau mati karena demam berdarah, nggak ada hubungannya. Iman tidak ada hubungannya dengan cara mati seseorang. Saya mau beritahu kepada saudara, cara mati seseorang tidak terlalu penting. Karena yang lebih penting bukan cara mati seseorang, tetapi cara hidup seseorang. Amin saudara. Jadi nggak ada hubungan
ada jemaat di gereja, teman kita, saudara kita, dia terkena sakit corona, doakan dia. Jangan malah dikutuki, gak punya iman, saudara. Ngawur aja itu. Bukan begitu caranya, saudara. Karena begini, saudara, sekali lagi cara hidup seseorang jauh lebih berharga daripada cara mati seseorang. Dan saya mau berkata kepada saudara, tidak ada cara mati yang lebih terhormat. Semua cara mati sama. Ya, nggak ada yang gini. Oh, kalau mati lagi duduk habis makan kemudian mati, oh itu terhormat, lebih terhormat daripada yang kecelakaan di jalan. Apakah begitu? Enggak, saudara. Bahkan ada teman-teman rekan-rekan saya, mungkin saya juga dulu begitu. Ada rekan-rekan hamba Tuhan yang berkata, saya mau mati ketika saya melayani, saya mau mati di atas mimbar ketika saya berkhotbah. Janganlah, saudara, bikin panik jemaat. Bayangkan di tengah-tengah khotbah, di tengah-tengah jemaat, saudara menyampaikan firman, tiba-tiba saudara langsung terkapar, kan itu bikin panik jemaat. Gak usah begitulah. Cara mati tidak menentukan iman seseorang, dan cara mati tidak menentukan kualitas seseorang. Sebab cara mati Yesus pun disalib. Yesus kurang iman apa coba? Yesus matinya disalib. Bahkan dia tergantung di antara orang-orang yang terkutuk dan para penjahat. Kalau kita mencatat seperti itu, cara mati tidak ini, tetapi cara apa? Cara hidup seseorang. Ini dia. Dan cara hidup seseorang itulah imannya. Karena iman itu ini dia. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, saya ingin membacakannya saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini dia. Itu iman. Tidak mungkin orang berkenan Allah kalau dia tanpa iman. Ini dia. Jadi hari ini saudara harus mengerti, kalau saudara hari ini menjadi Kristen itu karena saudara memilih. Saya berdoa memang benar-benar karena saudara memilih untuk mengikut Tuhan. Sebab begitu saudara memilih mengikut Tuhan, itu artinya apa? Seluruh agenda hidup saudara adalah untuk Tuhan. Agenda hidup saudara adalah mengenai Tuhan Yesus, bukan lain mengenai saudara. Agenda hidup saudara bukan lagi mengenai kebutuhan saudara, bukan lagi mengenai perasaan saudara, tapi agenda hidup saudara adalah mengenai Yesus. Jadi begitu Kristen saudara mengikut Yesus. Saya berdoa bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dapat suami Kristen saudara menjadi Kristen, bukan karena dapat pacar Kristen saudara jadi Kristen, bukan karena saudara lahir dari keluarga Kristen maka saudara menjadi Kristen. Karena saudara harus memilih itu dari dalam hati saudara. Sebab keselamatan itu sifatnya pribadi, nggak bisa dompleng saudara. Sama dengan postur tubuh saudara. Jadi saudara tidak bisa, saudara yang gemuk tidak bisa bergaul dengan orang kurus, maka saudara jadi kurus. Nggak bisa. Saudara harus diet sendiri. Sama. Bukan berarti saudara lahir dari keluarga Kristen lalu saudara mendapatkan keselamatan. Saudara harus memilih dengan iman saudara. Ini dia. Benar-benar. Dan ketika saudara memilih dengan iman saudara, ini dia, maka saudara, seluruh agenda kehidupan saudara, seluruh kehidupan saudara itu adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini dia. Ini penting saudara. Makanya hidup saudara setiap hari disodorkan pada pilihan-pilihan. Pagi hari ini saudara bangun sudah disodorkan dengan pilihan. Apakah saudara baca Alkitab atau saudara sarapan dulu? Makanya motto Kingdom Lifestyles by You kita ini adalah apa? No Bible, no breakfast. Amin. Jadi nggak ada ceritanya makan dulu baru baca Alkitab. Baca Alkitab dulu baru saudara sarapan. Amin saudara. Ini dia. Hidup ini tentang pilihan. Maka saudara harus mengambil pilihan. Hari ini saya berkata kepada saudara, saudara-saudara yang sedang ada dalam pilihan-pilihan tertentu, pilihan-pilihan krusial yang harus saudara ambil hari ini. Saya berkata kepada saudara, pilihlah segala sesuatu yang berpihak pada Tuhan. Bahkan tidak berpihak pada diri kita. Kalau berpihak pada diri kita, nggak peduli salah benar, yang penting nyaman, kita ambil pilihan itu. Kan gitu. Tapi kalau berpihak pada Tuhan, mungkin nggak nyaman menurut saudara. Mengampuni itu mungkin nggak nyaman buat saudara. Dia yang salah kok pasti saya yang datang. Dia yang salah kok saya nggak harus mengampuni. Dia yang salah dia minta ampun dong. Tetapi ini bukan masalah perasaan saudara. Mengikut Yesus itu pilihan. Jadi ketika saudara mengambil pilihan mengikut Yesus, memiliki iman, memilih Yesus, berarti saudara, seluruh hidup saudara adalah tentang Dia.
Amin, saudara. Ini dia. Saudara harus belajar mengambil keputusan hal yang kecil. Suatu saat ada seorang anak yang ikut sama saya. Lalu pagi-pagi, karena dia sejak pagi ikut sama saya bilang gini, makan yuk, mau makan apa? Apa aja deh pak, saya ikut aja. Loh, gak apa-apa, pilih, kamu mau sarapan apa? Enggak deh, terserah. Oh yaudah, kita makan soto ya. Makan soto kita, pagi-pagi, oh iya, makan soto. Lalu kegiatan terus sampai siang. Begitu waktu makan siang, saya tanya lagi, ayo sekarang makan siang, kamu mau makan apa? Pilih, kamu makan apa? Enggak, terserah bapak aja. Loh, pilih yang kamu seneng apa, makan sate, makan babi guling, atau makan apa, kamu mau apa, makan apa? Terserah bapak aja deh. Oh yaudah, kalau terserah saya, kita makan lagi soto. Dia mulai, soto lagi. Karena sampai malam, saya tawarin lagi, ayo sekarang makan malam, kita makan, sekarang kami yang pilih. 2 kali saya yang pilih, kamu sekarang yang pilih. Enggak pak, bapak saya yang pilih. Loh, suka saya yang pilih. Iya bapak yang pilih. Ya udah kita lagi makan soto. Anaknya melotot, soto mana? Soto lagi, kan gitu. Iya, itu artinya apa? Kalau saudara tidak bisa mengambil keputusan, maka orang lain akan mengambil keputusan untuk saudara. Jadi hari ini saudara harus belajar mengambil keputusan, dan keputusan saudara adalah keputusan yang berpihak kepada Tuhan. Itulah iman. Sebab hari ini pengajaran hari ini, ada pengajaran sorry to say, melenceng saudara. Iman adalah sarana untuk kita mendapatkan sesuatu seakan-akan seperti itu. Kamu pengen apa? Pengen rumah? Beriman dong. Kalau ada orang sakit, anak Tuhan yang sakit, lalu dibilang kamu sih kurang iman. Kalau ada anak Tuhan yang usahanya mulai menurun, pendapatannya menurun, bahkan ada pengusaha yang bangkrut, lalu orang-orang cuma langsung menghakimi, ya kan? Langsung menghakimi, kurang iman sih. Yang paling parah, lalu ditanya, sudah bayar perpuluhan belum? Seakan-akan semua kesalahan, semua dosa sumbernya pada perpuluhan. Pasti belum bayar perpuluhan, pasti karena belum. Coba kamu kembalikan perpuluhan. Perpuluhan obat apa? Kan begitu. Sudah terlalu lama gereja mengobati berbagai macam penyakit dengan satu obat, perpuluhan. Gitu kan? Semua sakit, coba dicek dulu perpuluhannya gimana. Jadi kalau rumah sakit, bayangkan satu rumah sakit mengobati berbagai macam penyakit dengan satu obat, salep. Kanker, salep. Panu, salep. Kecelakaan, kasih salep. Kira-kira gimana saudara? Hei, saya berbicara sama saudara, mengikut Tuhan bukan hal yang seperti itu. Pengajaran adalah begini. Kalau kamu jadi Kristen ikut Tuhan, maka kamu akan menikmati berkat, kamu akan jadi anak raja, kamu akan apa? Kamu akan didoakan dan kamu akan sembuh. Kamu memiliki hak istimewa. Nggak salah, memang seperti itu. Tetapi itu kan untuk orang-orang yang baru pertama kali mengikut Tuhan. Untuk iman yang bertumbuh tidak lagi seperti itu, saudara. Untuk seorang yang memilih mengikut Yesus dengan imannya, maka dia harus mengambil keputusan. Imannya bukan lagi Tuhan Yesus menjagai saya, bukan. Itu sudah lewat. Harus melangkah lebih lagi. Bukan lagi Tuhan yang menjaga hidup saya, tetapi sekarang ketika saudara bertumbuh iman saudara adalah apa? Saya yang menjaga hidup saya untuk Tuhan Yesus, agar hidup saya menjadi berkat, agar hidup saya bisa mencerminkan kebaikan Yesus di atas muka bumi ini, agar saya bisa mengampuni seperti Yesus mengampuni, agar saya bisa menerima orang sama seperti Yesus menerima orang yang berdosa. Perhatikan dalam Alkitab, kitab Injil, Yesus tidak pernah membahas dosa. Bahkan ketika ada seorang wanita yang dilempar di depannya karena dia tertangkap basah berbuat zina, Yesus berkata, ketika orang-orang berkata begini, Guru, apa yang harus dikerjakan? Hukuman apa yang harus diterima oleh wanita ini? Yesus tidak menyatakan dosanya. Yesus cuma diam. Lalu apa yang dikerjakan Yesus? Dia menunduk dan dia mulai menulis di atas di atas tanah. Bayangan saya adalah ketika Yesus menulis di atas tanah. Yesus menulis apa? Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi perenungan saya, Yesus sedang menulis dosa orang-orang yang mengelilingi di situ. Misalnya di situ ditulis, Joni, kemarin kamu pergi sama istri orang. Joni yang ada di situ, kenapa saya ditulis? Kok Yesus tahu? Pelan-pelan dia mundur. Ditulis lagi. Siapa lagi? Pak Ijo. Kamu kemarin ambil uang persembahan.
Pak Izo yang lihat, mundur. Yesus tulis dosa satu orang, satu persatu. Maka semua yang berdosa di situ minggir. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa belum pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempari wanita ini. Dan karena semua telah berbuat dosa, maka sepilah di situ. Hari ini saya berkata kepada saudara, hidup ini pilihan. Kalau saudara memilih mengikut Yesus, iman saudara harus bertumbuh. Kalau saudara mengikut Yesus, maka iman saudara itu adalah apa? Mempercayai. Ini dia. Iman saudara adalah apa? Iman yang mempercayai, menyerahkan diri kepada yang saudara percayai. Ini dia, itu iman. Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya pasal ke-19, maka saudara akan mengerti bahwa Mesir pun akhirnya bertobat. Mesir pun akhirnya berkumandang doa-doa. Di Mesir pun ternyata akhirnya ada mezbah untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan akan menghukum setiap orang yang tidak percaya kepada Dia. Tetapi Dia akan memberikan pengampunan dan penerimaan kepada setiap orang yang datang kepada Yesus, kepada Dia. Sama seperti Mesir. Dan Mesir, ketika Mesir bertobat, maka Alkitab mencatat, ini dia. Yang terakhir, saya ajak saudara baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-19, ayat yang ke-23. Ketika itu, saya baca ayat 18, 19, dan 23. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Ayat 19, pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Jadi dengar saudara bahwa Yesus Kristus datang bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Terbukti dalam kitab Perjanjian Lama, Mesir pun bertobat. Haleluya. Dan ayat yang ke-23, setelah mereka bertobat, setelah ada mezbah di Mesir, ini yang terjadi. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur. Mesir dan Asyur adalah bangsa-bangsa yang seharusnya dibinasakan, tidak termasuk golongan Israel dan Yahudi, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, mereka memilih. Dengar baik-baik, mereka memilih untuk beribadah kepada Allah Israel, maka mereka diselamatkan. Hari ini pilihan ada pada saudara. Kalau saudara hari ini harus memilih, saya mau berkata buat saudara, pilihlah segala sesuatu. Pilihan saudara itu harus berpihak kepada Tuhan, bukan berpihak pada siapapun, apalagi berpihak pada uang, apalagi berpihak pada yang bayar. No, berpihak kepada Tuhan. Bahkan tidak berpihak kepada diri saudara sendiri. Amin, saudara. Hari ini saya berdoa saudara memilih kepada pilihan yang benar, yaitu memilih Tuhan. Kingdom Lifestyles by you. Olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku dipakai. Tuhan Yesus memberkati saudara.